tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamaja. Dalam seri ke-435 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Yoko sebagai Nambi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Herman Wijaya sebagai Samara, Elias sebagai Rakeh Cangkung, Davidson sebagai Kiderpana, Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawagal, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Nenik sebagai istri Nambi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mendengar kata-kata Putri Raja Dewi, mendadak wajah Rekrian Mapatih Nambi berubah menjadi merah padam. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi, dan ia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba dituduh akan memberontak pada Majapahit. Perlahan Patih Nambi menarik nafas panjang. Paman, kami tidak ingin pertumpahan darah ini terjadi. Jadi aku harap Paman menyerahkan diri saja. Menyerahkan diri? Tidak. Hamba tidak merasa bersalah, Tuan Putri. Kami tahu Paman tidak bersalah. Tetapi bukankah lebih baik Paman mengalah daripada harus jatuh korban, Paman? Mengalah
bukan berarti kalah, Paman. Mengalah tetapi membela atau melindungi kehancuran Paman dan warga Desa Lamajang. Hamba mengerti apa yang Tuan Putri maksudkan. Tetapi biar bagaimana, hamba akan tetap mempertahankan harga diri. Hamba bertekad mempertahankan kehormatan bumi Lamajang, bumi kelahiran kami. Hamba sudah cukup sabar menahan amarah Tuan Putri. Dan rasanya inilah batas kesabaran hamba. Maaf, Paman. Bukan saya ingin turut campur. Tetapi alangkah baiknya kalau Paman mau berpikir lebih jauh lagi. Bala tentara Majapahit ribuan jumlahnya. Sementara Paman hanya mempunyai beberapa ratus prajurit saja. Bukan mustahil Paman akan kalah. Dan korban akan jatuh dengan sia-sia, Paman. Kami rela mati demi membela kebenaran. Jadi, Paman tetap tidak mau menyerah? Apa boleh buat, Tuan Putri? Daripada kehormatan kami terus-menerus diinjak-injak. Iya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Iya, kami juga tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan ini. Saya secara pribadi akan berdiri di belakang Kakang Nambi. Begitu juga hamba. Ya, baiklah kalau ini memang sudah tekad kalian. Aku tidak bisa berbuat banyak selain hanya berdoa. Semoga Paman Nambi dan yang lainnya dilindungi oleh Dewata Agung. Terima kasih, Tuan Putri. Hamba benar-benar tidak melupakan kebaikan Tuan Putri yang sudi memberi kabar tentang akan datangnya bala tentara Majapahit. Sama-sama, Paman. Baiklah, kalau begitu saya tidak lama-lama di sini. Saya harus kembali ke lereng Gunung Nejar. Ya, mudah-mudahan saja Paman dilindungi oleh Dewata Agung. Mari, Dinda Raja Dewi. Permisi, Paman Nambi. Akhirnya Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kudamerta meninggalkan istana Lamajang. Patih Nambi beserta rekan-rekannya mengantarkan mereka sampai ke gapura pintu masuk istana. Mari, Paman. Hiya, hiya, hiya! Untunglah Tuan Putri Tunggadewi mengabarkan hal ini. Kalau tidak, maka dengan jelas sekali kematian di ambang pintu. Keparat sekali. Ini pasti hasutan si keparat Ramapati. Sungguh berbisa sekali mulut orang itu. Dia pandai bermanis muka di hadapanku. Sementara dia mencari kesempatan untuk menghancurkan aku. Kakang Nambi, bagaimana sekarang? Sekarang, kalian kembali dulu. Aku ingin menemui istriku. Setelah itu kita berkumpul lagi di ruang pendopo. Dan jangan lupa, beri kabar Adi Maesa Pawaka. Baiklah, Kakang. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ya. Setelah Samara dan yang lainnya pergi, Patih Nambi kemudian memanggil anak dan istrinya. Mereka pun berbicara di ruang bilik depan. Rupanya mimpiku yang selama ini terjadi berturut-turut dalam tidurku akan segera menjadi kenyataan, Nyai. Apa maksud Kakang Nambi? 30.000 bala tentara Majapahit sedang bergerak menuju kemari. Perang besar akan terjadi di sini, Nyai. Aku juga tidak mengerti kenapa peristiwa ini harus terjadi. Dari mana Kakang mendapat kabar bahwa bala tentara Majapahit sedang menuju kemari?
Belum lama, Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi datang kemari. Beliau yang memberi kabar tentang akan datangnya pasukan Majapahit itu. Rupanya kita berhasil diadu domba oleh Ramapati, Nyai. Laki-laki tua itu memang luar biasa sekali liciknya. Aku juga sudah menduga sebelumnya, Kakang. Waktu kau dikeluarkan dari penjara beberapa pekan yang lalu, aku sempat curiga padanya. Dan sekarang kenyataannya benar-benar terbukti. Menyebalkan sekali tingkah laki-laki tua itu. Ya, rupanya dia memang sudah lama ingin menyingkirkan aku, Nyai. Mungkin baru sekarang ia mempunyai kesempatan itu. Sekarang semua sudah terlanjur. Apapun yang akan terjadi, aku harus berani menghadapinya. Janarupaka, jika peperangan ini terjadi, jagalah ibumu baik-baik. Iya, Ayahanda. Nah, sekarang cepatlah cari tempat perlindungan yang aman. Jangan sekali-kali menampakkan diri jika perang ini tengah berlangsung. Lalu, teman-teman Kakang yang lain bagaimana? Mereka akan membantu kita, Nyai. Sebentar lagi mereka akan kumpul di pendopo. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu memikirkan aku. Sekarang lebih baik berlindunglah. Ayah, sebenarnya saya ingin sekali membantu Ayah. Kalau Ayah mengizinkan. Tidak perlu, Janarupaka. Lebih baik kau jaga saja ibumu. Biarlah perjuangan ini, Ayah dan kawan-kawan Ayah saja bertempur. Nah, sekarang ajalah ibumu mencari tempat perlindungan yang baik. Iya, Ayah. Kalian tidak perlu takut atau cemas selama kita berada di pihak yang benar. Hati-hatilah, Kakang. Iya, Nyai. Nyai Nambi dan Janarupaka segera meninggalkan ruangan bilik depan. Setelah keduanya pergi, Patih Nambi segera kembali ke ruang pendopo. Siang yang terik oleh cahaya matahari, di ruang pendopo Istana Lamajang telah berkumpul teman-teman dekat Patih Nambi. Mereka adalah Samara, Rakeh Jangkung, Kiderpana, dan Mahisa Pawagal. Wajah mereka kelihatan tegang untuk menerima perintah dari Patih Nambi. Sesuatu yang tidak kuinginkan akhirnya harus terjadi. Sebentar lagi perang besar akan berlangsung. Aku menghimbau pada kalian semua. Kalian tidak perlu takut. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan jiwa raga kalian. Selama kebenaran berada dalam genggaman kita, maka apapun bentuk yang akan merusak kebenaran itu, kita harus memperjuangkannya. Ternyata dugaan kalian memang tidak salah. Ramapati memang ular berbisa yang ganas. Dan sekarang kita sedang berada dalam patukannya. Laki-laki tua licik itu memang perlu dihajar. Dia tak pantas untuk hidup lama di dunia ini. Setiap gerak-gerik dan nada bicara membuat aku muak. Kalau saja nanti aku berhadapan dengan dia, maka jangan harap dia akan dapat luput dari maut. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sudahlah. Pendam dulu amarah kalian. Waktu kita sangat terbatas. Dan sudah saatnya kita membagi tugas. Aku harap kalian tidak perlu gentar
sekalipun kita akan berhadapan dengan ribuan prajurit. Demi membela kebenaran dan keadilan, aku siap mati sebagai ksatria. Kebenaran harus ditegakkan, keadilan harus berdiri dengan kokoh, dan kitalah orang-orang yang akan meluruskan semuanya itu. Aku rela mati sebagai ksatria Lamajang sejati. Hatiku dan jiwaku semakin besar mendengar ketulusan kalian untuk membela perjuangan ini. Baiklah. Sekarang aku akan membagikan tugas. Adi Pawaga dengan 500 orang prajurit menjaga benteng Pacarakan. Siap, Kakang. Aku akan menjaga benteng itu dengan sekuat tenagaku. Dan Ki Derpana dengan 500 orang prajurit menjaga desa Ganding. Iya, Adi Nambi. Dan kau, Adi Rakeh Jangkung, menjaga desa Kancipuri dengan 500 orang prajurit. Sementara aku dan Adi Samara akan menjaga istana Lamajang bersama 3.000 orang prajurit. Nah, baiklah. Sebelum kalian berangkat dengan tugas masing-masing, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Aku rasa semuanya sudah jelas, Kakang. Dan kami siap menjalankan tugas. Baiklah. Kalau memang sekarang kalian sudah siap menjalankan tugas, dan tak ada lagi pertanyaan, silahkan membawa prajurit masing-masing di posisi yang telah kutentukan. Ki Derpana, Rakeh Jangkung, dan Mahisa Pawaga segera meninggalkan tempat itu. Mereka semua langsung menuju posisi yang telah ditentukan Patih Nambi. Sementara Samara berada di istana Lamajang bersama Patih Nambi. Sebentar lagi langit di atas Lamajang akan menjadi merah. Pertempuran besar akan segera berlangsung. Inikah makna dari mimpiku selama ini? Dewata Agung, lindungilah perjuangan rekan-rekanku. Dan lindungilah tanah Lamajang ini dari tangan-tangan kotor yang akan menjamahnya. Yunda, kita tidak bisa mencegah pertumpahan darah itu, Yunda. Ya, apa boleh buat? Kita cuma bisa menyarankan saja. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi Paman Nambi dan rekan-rekannya. Kalau saja pertempuran itu terjadi, pasukan Paman Nambi pasti akan kalah. Karena bala tentara Majapahit cukup banyak jumlahnya, Yunda. Ya. Kalau saja Paman Nambi mau berpikir panjang untuk mengalah, aku rasa pertumpahan darah ini tidak akan terjadi. Ya, semuanya sudah terlambat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya Paman Nambi sudah terlalu sabar untuk menahan amarahnya. Dan sekaranglah batas kesabaran itu berhenti. Paman Nambi memang tidak bisa disalahkan. Kekotoran Eyang Pati kelihatannya semakin jelas saja. Dan sepertinya semakin leluasa mempengaruhi Kakang Jaya Negara. Sayang sekali, Kakang Jaya Negara terlalu bodoh. Kalau saja ia mau berpikir. Yunda,
Jiwanya sudah terbiasa dengan kekotoran. Makanya ketika kotoran lain mulai menempel di jiwanya, ia tidak merasakan sama sekali. Apakah ini detik-detik kehancuran dari Majapahit, Junda? Aku juga semakin was-was selama tata kerajaan dipegang Kakang Jayanegara. Dia sama sekali tidak mengerti apa arti seorang raja, seorang pimpinan. Yang ia tahu, seorang raja adalah seorang penguasa yang berhak berbuat apa saja. Dewata aku, kenapa Kakang menjadi seorang raja dibekali dengan jiwa yang kotor? Mudah-mudahan saja kejadian yang akan berlangsung ini tidak akan mengorbankan jiwa yang banyak. Iya, kasihan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya merasakan penderitaan akibat peperangan. Hea, hea, hea! Suasana di Istana Lamajang kelihatan mulai tegang. 3.000 orang prajurit sudah bersiap-siap menanti kedatangan musuh. Sementara Samara dan Patih Nambi sudah berpakaian lengkap sebagai seorang prajurit Lamajang. Aku mempunyai dugaan. Pasti Kakang Ramapatilah yang mengatur posisi dari para prajurit Majapahit. Dia memang termasuk orang yang ahli dalam hal ini. Kalau begitu, Kakang Ramapati pasti telah menyebar para prajurit ke setiap penjuru desa. Ya, aku rasa begitu. Tapi aku percaya, sekalipun prajurit yang kita miliki cuma sedikit, mereka pasti berjuang dengan gigih. Iya, Kakang. Para prajurit kita adalah para prajurit yang setia dan siap membela kebenaran. Sekalipun kita akan kalah, tetapi kekalahan kita adalah suatu kebanggaan karena kita membela kebenaran. Dan orang yang berdiri di atas kesalahan, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kehancuran. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan kita sudah siap dalam posisinya masing-masing. Dengan begitu mereka semua siap menyambut kedatangan musuh. Sementara itu di benteng Pajarakan, Mahisa Pawagal yang selama ini memang menantikan saat-saat seperti ini, nampak telah siap dengan 500 orang prajuritnya. Inilah saat-saat yang kutunggu itu. Aku tidak perlu bersusah payah menyerbu istana Majapahit, karena mereka sendiri yang akan menyerbu kemari. Jayanegara, inilah saat-saat kematianmu. Sambutlah maut yang sebentar lagi akan menjemputmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sebelum pertempuran ini berlangsung, sebaiknya aku ke kuburan istriku dulu. Dengan mengenakan pakaian seorang prajurit dan menyandang pedang besar, Mahisa Pawagal segera melangkah ke makam istrinya yang berada di lingkungan benteng Pajarakan itu. Perlahan Mahisa Pawagal berlutut di makam istrinya. Hatrini istriku, aku berjanji, jika nanti aku berhadapan dengan Jayanegara, Raja busuk itu akan kubunuh. Akan kupersembahkan kematiannya untukmu. Dan seandainya aku tewas dalam peperangan ini,
aku berarti menyusul kematianmu. Tunggulah hidup dan matiku istriku. Dan semoga kau tenang di alam istirahatmu. Setelah beberapa lama memandangi makam istrinya, Mahisa Pawagal segera melangkah menuju prajurit-prajuritnya yang sudah dalam keadaan siap siaga. Sementara itu, bala tentara Majapahit sudah menyeberangi Sungai Kapulungan. Di belakang para prajurit yang terus maju bergerak, Prabu Jayanegara menunggang gajah dengan gagahnya. Sementara tak jauh dari belakang Prabu Jayanegara, Rakuti dan Rasmi berkuda mengawalnya. Bala tentara Majapahit terus bergerak dan sekarang hampir mendekati desa Hambal. Rakuti, inilah saat yang paling baik untuk berbuat jasa. Kau jangan sampai jauh-jauh dari Gusti Prabu. Iya, aku tahu. Aku memang tak akan jauh-jauh dari Gusti Prabu. Bagus. Kalau kau menyadari situasi yang baik ini, kalau kita bisa berbuat jasa pada Gusti Prabu, artinya kita akan mudah mendapat kepercayaan langsung darinya. Rakuti, aku begitu senang menghadapi situasi seperti ini, karena di sekelilingku puluhan ribu prajurit melindungi kita. Kau jangan merasa senang menghadapi keadaan ini. Nasib kita belum tentu baik, sekalipun puluhan ribu prajurit mengelilingi kita. Kau tentunya tahu bagaimana kehebatan Patih Nambi. Iya, aku tahu Rakuti. Tapi tentunya kau pun mampu menandingi dia. Kehebatanmu pun tidak kalah dengan Patih Nambi. Dan aku percaya kau pasti mampu mengalahkannya, Rakuti. Sudahlah, Rasmi. Kau jangan terlalu banyak memujiku. Nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang sekarang kita hadapi ini adalah perang besar. Kalau kau tidak mampu melindungi dirimu sendiri, maka nasib buruk akan selalu membuntutimu. Rakuti, kau jangan menakut-nakuti aku. Kau kan bisa menolongku jika aku dalam keadaan terjepit, Iya, mudah-mudahan saja, Rasmi. Setelah beberapa pal-pala tentara itu bergerak, akhirnya mereka berhenti di desa Hambal. Warga desa tak ada yang berani keluar rumah, karena mereka tahu pasukan itu akan melewati desa mereka. Berhenti! Kita berhenti di sini, Eyang Patih. Benar, Gusti Prabu. Dari desa Hambal ini, jarak benteng Pajarakan tidak jauh lagi. Lalu apa rencanamu selanjutnya, Eyang Patih? Ampun, Gusti. Hamba akan memerintahkan Rasmi dan Rakuti untuk datang ke benteng itu. Kita akan menyuruh mereka menyerah. Kalau tidak mau, kita akan segera menggempur benteng itu. Iya. Kalau begitu perintahkanlah orang-orangmu, Eyang Patih. Baik, Gusti Prabu. Rasmi dan kau Rakuti, kemari. Hamba Gusti. Kalian berdua kuperintahkan menemui pimpinan benteng Pajarakan. Suruh dia menyerah sebelum terlambat. Dan kalau dia tidak mau menyerah, katakan benteng Pajarakan akan dimusnahkan. Baik, Gusti. Nah, sekarang cepatlah kalian pergi. Bawa 40 orang prajurit untuk pengawal kalian. Baik, Gusti. Rasmi dan Rakuti kemudian segera berkuda menuju benteng Pajarakan. Keduanya segera dikawal 40 orang prajurit. Sementara itu, di benteng Lamajang, Mahisa Pawagal tengah bersiap-siap bersama para prajuritnya.
juga muncul. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Jaya Negara. Jaya Negara. Kau rasakan nanti kehebatan pedangku ini. Aku tak akan membiarkan hidup lebih lama di jagat ini. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Maaf Tuan Pawagal. Saya melihat beberapa orang berkuda menuju kemari. Sepertinya mereka para prajurit istana Majapahit. Benarkah apa yang kau lihat, prajurit? Tuanku bisa lihat sendiri dari atas benteng itu. Tanpa banyak bicara lagi, Maisa Pawagal segera melihat dari atas benteng. Dan benar saja, beberapa prajurit berkuda menuju ke benteng itu. Maisa Pawagal buru-buru turun, kemudian bergegas menuju pintu benteng. Akhirnya cecunguk-cecunguk itu datang juga. Tapi, kenapa hanya beberapa orang prajurit saja? Apakah mereka hanya utusan? Rupanya yang datang memimpin para prajurit ini adalah begundal-begundalnya Ramapati. Berhenti! Bukankah kau Tuan Mahisa Pawagal? Benar. Apa maksud kalian datang kemari? Apakah untuk menyerang atau menghancurkan benteng ini? Percuma kalian hanya sedikit. Lebih baik kalian kembali saja. Kami hanya sekedar utusan saja, Tuan Mahisa Pawagal. Utusan? Ya. Utusan apa? Utusan untuk menghasut? Kau tidak perlu tegang seperti itu, Tuan Mahisa Pawagal. Kita bisa bicara baik-baik. Cukup. Jangan terlalu banyak basa-basi. Aku tahu maksud kedatangan kalian. Sudah aku katakan, percuma kalian datang kemari hanya dengan beberapa prajurit. Apakah si keparat Jaya Negara tidak muncul? Jaga mulutmu, Mahisa Pawagal. Sabar, Kuti, sabar. Biar aku yang bicara. Tuan Mahisa Pawagal, aku dan beberapa puluh prajurit diutus Gusti Prabu datang kemari, yaitu untuk memperingatkan kau, agar kau menyerah saja. Bala tentara Majapahit yang sekarang berada di desa Hambal, jumlahnya kurang lebih dari 40.000 orang. Nah, kalau kau mau menyerah, berarti para prajurit Majapahit tidak akan menghancurkan atau memusnahkan benteng ini beserta isinya. Tapi kalau kau melawan, maka jangan harap kau akan luput dari maut. Menyerah? Iya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pantang bagi Mahisa Pawagal menyerah begitu saja sebelum Raja Busuk itu mati terkapar di benteng ini. Jadi kau berniat melawan pasukan Majapahit yang ribuan jumlahnya? Pikirkanlah baik-baik, Mahisa Pawagal. Kau akan hancur secara sia-sia kalau kau melawan. Tapi kau akan selamat kalau kau menyerah. Cukup! Sampai kapanpun kau menyuruh aku menyerah, aku tak akan menyerah. Kalian hanya begundal-begundal Ramapati yang tidak tahu apa-apa. Kami tidak akan gentar sedikit pun oleh gertakan kalian. Kalian pikir kami penakut? Demi tanah leluhur kami, kami semua rela mati demi kebenaran. Kebenaran bukan ada pada ketololan Tuan Mahisa Pawagal. Kebenaran hanya ada di sini. Di sini, di otak.
Kalau kau bicara tentang kebenaran, ya, yang sedang kau hadapi ini bukan lagi menegakkan kebenaran, tetapi menegakkan kebodohan. Nah, bagaimana kau tidak bodoh kalau kau berniat melawan pasukan Majapahit yang ribuan jumlahnya? Cukup, cukup. Kalian hanya begundal-begundal busuk. Kalian tidak lebih dari anjing-anjing lapar yang menanti kesempatan. Keparat kau, Mahesa Pawagal. Mulutmu terlalu lancang kalau dibiarkan terus-menerus. Sabar, Rakuti, sabar. Jangan cegah aku, Rasmi. Aku akan merobek mulut manusia tidak tahu aturan ini. Dia telah berani menghina kita. Tenang, Rakuti, tenang. Kita diperintahkan datang kemari hanya untuk memperingatkan saja, bukan untuk menghajar dia. Mahesa Pawagal. Baik, kalau kau memang memilih untuk melawan. Sudahlah. Tidak perlu basa-basi lagi. Seberapapun gertakan yang kalian lontarkan, Mahesa Pawagal tak akan menyerah pada kesewenang-wenangan Raja Busuk itu. Katakan pada Jaya Negara, aku, Mahesa Pawagal, menantang secara ksatria. Kau akan menyesal, Mahesa Pawagal. Aku tidak akan menyesal selama kebenaran berada dalam genggamanku. Rakuti, ayo kita kembali. Setelah tidak berhasil Mahesa Pawagal untuk menyerah, akhirnya Rasmi dan Rakuti bersama 40 orang prajuritnya kembali ke desa Hambal. Prajurit Lamajang, siapkan senjata kalian. Mari kita sambut para prajurit Majapahit dengan hulusan pedang kita. Hidup Lamajang! Hidup Lamajang! Para prajurit Lamajang yang melindungi benteng Pajarakan serentak meneriakkan semangat. Mereka mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Begitu juga dengan Mahesa Pawagal. Pedang besarnya dihunuskan ke udara, bertanda dia siap untuk bertempur. Ayo para prajurit Lamajang, kita kembali ke posisi kita masing-masing. Kita tidak perlu takut selama kita berada di pihak yang benar. Biarlah kita mati sebagai ksatria Lamajang daripada hidup menjadi pengkhianat. Ayo! Mereka sudah kembali. Iya, Yang Pati. Aku juga melihatnya. Ampun, Gusti. Rupanya Mahesa Pawagal, pimpinan dari benteng Pajarakan, tidak mau menyerah. Oh, rupanya dia lebih memilih mati daripada hidup. Apa yang dikatakannya Rasmi? Ampun, Gusti. Mahesa Pawagal banyak menghina Gusti. Bahkan dia menantang Gusti Prabu secara kesatria. Wah, kurang ajar. Ini namanya sudah bukan main-main lagi. Berani menantang Gusti Prabu. Itu sama saja menghina beliau. Sudahlah, Rasmi. Sekarang kau kembali ke tempatmu semula. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Rupanya mereka memang tidak mau menyerah.
mereka siap berperang dengan kita. Bahkan Mahisa Pawagal yang memimpin pasukannya di benteng Pajarakan telah berani menantang Gusti. Mahisa Pawagal? Kelihatannya dia masih menaruh dendam atas kematian istrinya. Baiklah, aku terima tantangannya. Lalu sekarang bagaimana, Gusti Prabu? Kita nyatakan perang. Sekarang juga kita serbu benteng itu. Kalau begitu, untuk penyerangan pertama ini, biarlah dipimpin oleh Rawedeng dan Rayuyu. Terserah Eyang Patih. Yang jelas peperangan ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Setelah berkata demikian, Prabu Jayanegara kemudian melepaskan anak panah ke arah benteng Pajarakan sebagai pertanda serangan akan dimulai. Ampun Gusti. Hamba akan segera memerintahkan Rawedeng dan Rayuyu untuk segera menyerang benteng Pajarakan. Silahkan, Eyang Patih. Sang Ramapati kemudian kembali ke atas kudanya. Kemudian dia segera memberi perintah pada Rawedeng dan Rayuyu. Sebentar kemudian, 1000 orang pasukan prajurit Majapahit melesat bagaikan anak panah menyerbu benteng Pajarakan. Pasukan Majapahit mulai menyerang. Siapkan senjata kalian. Kita sambut mereka. Jangan biarkan mereka menginjak-injak benteng ini. Semua para prajurit Lamajang yang berada di benteng itu menjadi tegang. Hati mereka mulai berdebar. Namun begitu, mereka semua telah siap menyambut serangan musuh. Apakah penyerangan ini dimulai dari benteng Pajarakan? Atau teman-temanku yang lain pun sudah mulai berhadapan dengan para prajurit Majapahit ini? Pasukan mereka memang banyak. Tetapi biar bagaimanapun, aku akan tetap mempertahankan benteng ini. Sekalipun nyawaku sebagai taruhannya. Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Rawedeng dan Rayuyu terus mengalir bagaikan 1000 anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mereka sudah hampir mendekati benteng Pajarakan. Bagaimana kalau pasukan kita ini berada lebih dekat lagi dengan benteng Pajarakan, agar kita bisa melihat bagaimana kemampuan kekuatan musuh yang sedang melawan bala tentara kita. Itu usul yang baik, Eyang Patih. Kalau begitu, pimpinlah olehmu, Eyang Patih. Baik, Gusti Prabu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ramapati kemudian memimpin puluhan ribu prajurit yang berhenti di desa Hambal. Puluhan ribu prajurit itu diperintahkan untuk bergerak dan berhenti tak jauh dari benteng Pajarakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah Mahisa Pawagal mempertahankan benteng Pajarakan?
Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi